Halo, selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah buku yang fokusnya tuh praktis banget dan menarik. Exactly What to Say, karya Phil M. Jones. Ah, iya, iya. Buku yang bagus itu. Betul, buku ini tuh kayak peta harta karun buat kata-kata gimana milih rangkaian kata yang pas di momen yang pas bisa banget ngubah arah percakapan. Benar sekali. Konsep intinya kan apa yang John sebut magic words. Atau, ya kata-kata ajaib lah, bukan sihir beneran tentu aja. Iya, bukan sulap, bukan sihir ya. Bukan, tapi ini rangkaian kata yang dirancang buat bicara langsung ke bagian otak kita yang ambil keputusan, seringnya tuh di bawah sadar. Intinya sih soal memahami gimana bahasa itu ngebentuk persepsi dan ujung-ujungnya tindakan kita. Dan misi kita kali ini adalah ngebongkar salah satu teknik paling spesifik dan mungkin paling sering kita butuhkan dari buku ini. Kita bakal fokus banget ke bab 9 yang judulnya langsung to the point. Anda punya 3 pilihan. Bab yang menarik itu. Nah, Anda pasti setuju kan? Bikin keputusan tuh kadang, aduh, susahnya minta ampun. Apalagi kalau kita kudu bantu orang lain yang lagi galau tingkat tinggi. Nah, teknik ini katanya nawarin semacam jalan pintas gitu, buat menyederhanakan keruwetan itu. Persis. Dan ini relevan banget loh di banyak area hidup kita. Buku ini secara umum nunjukin gimana sedikit aja perubahan kata bisa ngasih dampak besar. Bab 9 ini secara khusus, yaitu ngupas strategi nyajiin pilihan biar orang ngerasa lebih gampang mutusin. Ini tantangan klasik banget. Iya ya, entah lagi negosiasi bisnis, atau coba yakinin pasangan soal tempat liburan. Bedah bab 9 ini. Ada satu tantangan mendasar nih yang jadi titik tolaknya. Pada dasarnya, kan nggak ada seorang pun yang suka ngerasa diatur atau ya dimanipulasi gitu. Betul, kita semua pengennya ngerasa megang kendali. Kita semua pengen ngerasa keputusan itu datang dari diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya jadi agak rumit. Gimana caranya bantu orang yang jelas-jelas lagi buntu tanpa bikin dia ngerasa kita dorong-dorong atau paksa? Nah, disinilah Phil M. Jones nyodorin senjata andalannya. Sebuah frasa yang jadi inti dari bab ini. Sebagaimana saya lihat, Anda punya 3 pilihan. Gitu. Sebagaimana saya lihat, Anda punya 3 pilihan. Dalam bahasa Inggrisnya, as I see it, you have 3 options. Kedengerannya sederhana banget ya. Hampir terlalu simpel mungkin. Saya jadi penasaran, kok bisa sih frasa sesimpel itu punya kekuatan buat kayak memandu keputusan? Apa rahasianya? Nah, gini. Di balik kesederhanaan itu ada beberapa lapisan psikologis yang bekerja. Pertama, dan ini yang paling kentara ya, frasa ini langsung nyempitin dunia pilihan buat si pendengar. Kita semua pernah kan ngerasa kayak lumpuh gitu karena terlalu banyak opsi? Oh, sering banget. Itu yang namanya choice overload kan? Mau pilih paket internet aja bisa pusing lihat brosurnya. Betul sekali. Choice overload. Nah, dengan langsung nyajiin cuma 3 pilihan, Anda secara drastis ngurangin beban kognitif mereka. Fokusnya jadi lebih tajam gitu. Masuk akal sih. Jadi rasanya langsung lebih terkelola gitu ya masalahnya. Nggak lagi kayak lautan kemungkinan yang bikin bingung. Tepat, itu satu. Kedua, coba perhatikan deh gimana frasa itu dimulai. Sebagaimana saya lihat, ini secara halus nempatin Anda sebagai pengamat yang ya objektif lah, bukan sebagai orang yang lagi ngedikte. Oh iya ya? Saya lihat, Anda cuma ngelaporin apa yang Anda amati. Ini ngebangun kesan netral dan kredibel, jadi orang cenderung lebih kebuka buat dengerin pilihan yang Anda sodorin. Mereka nggak langsung pasang kuda-kuda, ngerasa bakal dijualin sesuatu. jadi ada unsur bangun kepercayaan juga ya di situ. Terus, kenapa harus 3? Kenapa nggak 2 atau 4 gitu? Kekuatan angka 3. Ini menarik loh. Secara psikologis dan budaya juga, angka 3 itu punya ritme dan rasa lengkap yang alami buat otak kita. Coba deh perhatiin. Kayak di cerita-cerita gitu ya, awal, tengah, akhir. Nah itu dia, banyak struktur cerita klasik, lelucon, slogan iklan, bahkan presentasi bisnis yang efektif sering banget pakai pola 3 bagian. 3 itu rasanya cukup buat ngasih pilihan, tapi nggak kebanyakan sampai bikin bingung lagi. Gampang diingat, gampang dicerna. Kalau 2?
Kalau dua pilihan kadang rasanya terlalu maksa ya, kayak hitam putih aja gitu. Sementara kalau 4 atau lebih, nah itu mulai kerasa kayak daftar yang panjang lagi, bikin capek lagi. Menarik banget soal angka 3 ini. Oke, jadi kita udah punya frasanya, terus alasan kenapa 3 pilihan itu efektif, tapi pasti nggak sembarangan juga kan milih 3 pilihan itu? Saya curiga nih, ada strategi di balik penyusunannya. Anda bener banget. Ini bukan sekedar nyebutin 3 opsi asal-asalan. Strategi kuncinya ada di urutan dan pembingkaiannya, framingnya. Pilihan yang Anda harapkan bakal diambil sama orang atau yang Anda yakini paling bagus buat dia, nah itu sebaiknya ditempatin di urutan terakhir. Oh, terakhir. Kenapa gitu? Biar paling diingat. Bisa jadi ada efek resensi ya yang terakhir didengar lebih nempel. Tapi lebih dari itu, nempatin di akhir tuh memungkinkan Anda buat bangun kontras. Dua pilihan pertama seringkali dirancang atau dibingkai sedemikian rupa biar kedengeran kurang menarik, atau lebih susah, atau lebih pasif. Aha. Sehingga pas pilihan ketiga muncul, dia jadi kelihatan menonjol sebagai solusi yang paling logis, paling masuk akal, atau, nah ini kata kunci penting, paling mudah. Tujuannya yaitu bikin pilihan yang disukai ini kerasa kayak jalur yang hambatannya paling dikit, the path of least resistance gitu. Oke. Pembingkaian ini krusial banget berarti. Rasanya kita perlu contoh nyata nih, biar lebih kebayang. Buku ini kan biasanya ngasih contoh yang relatable ya. Tentu. Mari kita pakai contoh klasik yang sering dipakai buat jelasin teknik ini. Biasanya dalam konteks nawarin peluang bisnis atau ya perubahan karir gitu. Sip, bayangin skenario ini. Anda lagi ngobrol sama teman. Sebut aja Budi. Si Budi ini sering banget curhat soal kerjaannya sekarang. Gajinya mungkin ya gitu-gitu aja. Jam kerjanya gila-gilaan sampai nggak ada waktu buat keluarga. Atau bosnya nyebelin. Ininya dia nggak happy di situ. Situasi yang umum banget ya. Banget. Terus Anda kebetulan punya atau tahulah sebuah peluang bisnis sampingan yang menurut Anda kayaknya cocok nih buat Budi. Anda udah ceritain peluang itu dan si Budi kelihatannya tertarik. Matanya sempat berbinar gitu. Tapi terus dia ragu. Gimana ya? Nggak yakin takut gagal Pokoknya macet aja gitu di persimpangan ragu. Situasi yang sangat-sangat umum itu, antusiasme awal ketemu tembok takut atau bingung. Nah, disinilah teknik 3 pilihan bisa masuk. Oke, Anda lalu bilang ke Budi, Bud, gini deh. Sebagaimana saya lihat ya, kamu tuh punya 3 pilihan sekarang. Terus Anda mulai rinciin, kamu bisa cari kerjaan lain. Tapi Anda nggak berhenti di situ. Anda bingkai nih pilihan ini. Artinya, ya kamu mesti mulai poles CV lagi, kirim puluhan mungkin ratusan lamaran, bolak-balik ikut tes sama wawancara yang capek banget. Kalaupun dapat kerja baru, belum tentu juga gajinya lebih oke atau jam kerjanya lebih manusiawi. Bisa jadi kamu cuma pindah ke masalah yang sama di tempat beda. Nah, perhatikan pembingkaiannya. Pilihan pertama ini sengaja dibuat kedengaran susah, penuh effort, prosesnya panjang, dan hasilnya nggak pasti. Bahkan bisa jadi sama aja atau lebih jelek. Ini langsung nyentuh rasa malas alami kita kan? Keengganan buat ngelewatin ribet dan takut sama ketidakpastian hasil padahal udah susah payah. Waduh, dengernya aja udah capek. Oke, itu pilihan pertama. Terus pilihan kedua, Framingnya, iya kamu terima aja kondisi sekarang. Anggap aja ini yang terbaik yang bisa kamu dapetin, terus aja jalanin pekerjaan yang kamu nggak suka ini, dengan semua keluhannya, mungkin sampai bertahun-tahun ke depan. Ya, pasrah aja. nah, pembingkaian pilihan kedua ini nyasar sisi lain. Dibuat kedengaran pasif, kayak nyerah sama nasib. Ini nyentuh ego kita. Keinginan kita buat punya kontrol atas hidup, buat maju. Nggak kejebak di situasi yang nggak enak. Hampir nggak ada orang kan yang suka lihat dirinya sebagai orang yang pasrah atau ya gitu-gitu aja. Bener juga. Rasanya kok kayak pilihan pecundang ya, maaf nih. Oke, setelah 2 pilihan yang dibingkai agak negatif gitu, barulah muncul pilihan ketiga. Kamu bisa coba peluang bisnis sampingan yang kemarin saya ceritain itu. Dan tentu aja, pembingkaiannya kontras banget. Ini kan bisa kamu kerjain pelan-pelan di samping kerjaanmu sekarang, jadi nggak usah langsung resign. Mungkin awalnya cuma butuh beberapa jam seminggu. Kamu bisa lihat dulu perkembangannya, cocok apa nggak buat kamu. Risikonya kerasa lebih kecil kan? Dan kamu pegang kendali penuh. Dan inilah puncaknya. Pilihan ketiga, yang merupakan hasil yang kita harapkan dalam contoh ini ya, disajiin sebagai antitesis dari 2 pilihan sebelumnya. Kata kuncinya, fleksibel, di samping kerjaan.
Risiko rendah, lihat dulu perkembangannya. Bisa dikelola, beberapa jam seminggu. Dan memberdayakan, kamu pegang kendali. Semua keberatan atau ketakutan yang mungkin muncul dari pilihan satu, susah nggak pasti, dan pilihan dua, pasif, nyerah, seolah dijawab sama pilihan ketiga ini. Wah, Inilah yang dimaksud path of least resistance tadi. Jalur yang kerasa paling mulus dan paling nggak nakutin di antara opsi-opsi yang ada. Wah, kontrasnya terasa sekali ya. Setelah nyajiin ketiga pilihan dengan bingkai kayak gitu, buku ini nggak berhenti di situ kan? Ada satu langkah lagi, yaitu pertanyaan penutup yang dirancang khusus. Dari ketiga pilihan itu, Bud, mana yang bakal lebih mudah buat kamu? Nah, pertanyaan penutup ini kunci kontaknya. Strategis banget. Pertama, ya seperti Anda bilang tadi, pertanyaan ini maksa si Budi buat milih satu di antara tiga opsi yang udah Anda definisikan. Pikirannya nggak lagi melayang ke opsi keempat atau kelima misalnya, minta naik gaji di tempat lama, atau liburan dulu baru mikir. Fokusnya ke kunci di peta yang baru aja Anda gambarin. dan pemilihan kata lebih mudah itu, wah, pasti bukan kebetulan ya. Kenapa harus lebih mudah? Kenapa nggak misalnya lebih baik atau lebih menguntungkan? Pertanyaan bagus. Kata lebih mudah itu jenius karena beberapa alasan. Pertama, yaitu tadi, dia langsung nyambung lagi ke bagaimana Anda ngebingkai pilihan-pilihan tadi. Ingat kan? Pilihan satu dibingkai sulit cari kerja baru. Pilihan dua, meskipun kelihatannya mudah ya karena nggak ngapa-ngapain, secara emosional dibingkai sebagai pilihan yang sulit diterima, pasrah. Sementara pilihan tiga, secara eksplisit dibingkai sebagai yang paling fleksibel dan mudah dijalanin. Di samping kerjaan, beberapa jam. Oh, jadi pertanyaan itu kayak ngarahin si Budi buat nyocokin pilihan sama deskripsi mudah yang baru aja dia denger. Gitu ya? Persis. Kedua, kata mudah itu sendiri punya daya tarik psikologis yang kuat loh. Secara naluri, kita kan cenderung nyari cara yang paling efisien atau paling nggak repot buat capai tujuan. Nanyain mana yang lebih mudah, itu nyentuh naluri ini. Iya juga sih. Ini secara implisit bikin pilihan 1 dan 2 kerasa lebih sulit atau kurang menarik. Jadi, ya ngedorong Budi secara halus ke arah pilihan 3 yang udah dibingkai sebagai jawaban paling logis buat pertanyaan mana yang lebih mudah. Jadi ini benar-benar bukan soal maksa atau ngiring secara kasar ya, tapi lebih kayak nyalain lampu sorot ke jalan setapak yang paling rata gitu, di antara tiga jalan yang ada di depan mata Budi yang tadinya mungkin kelihatan gelap semua. Anda nangkep esensinya banget. Penekanannya adalah ngebantu seseorang mengkatalisasi keputusannya sendiri. Anda menyederhanakan lanskap pilihan yang tadinya mungkin kayak hutan belantara yang bikin bingung buat dia. Anda ngasih struktur, ngasih bingkai, sehingga keputusan kerasa lebih bisa dikelola dan nggak terlalu nakutin. Anda bantu dia gerak dari posisi macet ke memilih. Ini benar-benar bikin saya mikir deh. Anda yang lagi dengerin nih, coba ingat-ingat lagi deh. Pernah nggak sih Anda ngerasa benar-benar buntu, kewalahan gitu karena kebanyakan pilihan di depan mata? Entah itu soal karir, hubungan, atau bahkan pilihan sepele kayak mau makan apa malam ini. Pasti pernah lah ya. Atau sebaliknya, pernah nggak Anda di posisi pengen bantu temen, anggota keluarga, atau kolega yang kelihatan banget lagi galau, muter-muter aja di tempat, tapi Anda bingung gimana caranya bantu dia tanpa kesannya menggurui atau maksa? Situasi-situasi itu pasti akrab banget lah buat banyak dari kita. Rasanya kan frustrasi ya, baik pas ngalamin sendiri maupun pas lihat orang lain kejebak di situ. Coba deh bayangin sejenak. Kalau dalam situasi kayak gitu, Anda coba terapin kerangka pikir 3 pilihan ini. Kira-kira bisa bantu nggak ya? Gimana Anda bisa nyusun dan ngebingkai ketiga pilihan itu? Mungkin pilihan buat tetap kayak sekarang, pilihan buat lakuin perubahan X, dan pilihan buat lakuin perubahan Y. Sedemikian rupa, sehingga secara halus nyorot jalur yang menurut Anda oke, tapi tetap bikin orang itu ngerasa dialah yang pegang setir keputusannya. Ini latihan mental yang menarik sih. Tentu aja, ini bukan formula ajaib yang pasti berhasil atau cocok buat semua situasi ya. Keefektifannya tuh sangat bergantung sama pemahaman Anda soal konteks dan orang yang Anda ajak bicara. Oh, jadi nggak bisa asal tembak aja ya? Nggak bisa. Ngebingkai pilihan satu sebagai sulit, ya cuma bakal efektif kalau orang itu emang nganggapnya sulit.
Ngebingkai pilihan 3 sebagai mudah, ya cuma bakal kredibel kalau emang ada argumen logis buat itu dari sudut pandang dia. Jadi kuncinya bukan cuma soal tekniknya, tapi juga soal empati dan kejujuran gitu ya dalam ngebaca situasi dan ngebingkai pilihan itu. Kita nggak bisa asal jelek-jelekin pilihan lain atau poles pilihan yang kita mau tanpa dasar yang kuat. Tepat sekali. Kalau pembingkaiannya kerasa dibuat-buat atau nggak sesuai sama kenyataan yang dirasain orang itu, teknik ini bisa jadi bumerang loh. Orang bakal ngerasa dimanipulasi dan kepercayaan bisa rusak. Jadi ini bukan soal nipuin, tapi tentang memperjelas kontras antara pilihan-pilihan yang memang ada dengan nyorotin konsekuensi atau kemudahan relatif dari masing-masing pilihan dari perspektif mereka. Tujuannya, ngasih kejernihan. Membantu mereka melihat pilihan mana yang paling pas gitu ya, dengan apa yang mereka bilang mereka mau atau hindari. Persis. Oke. Mari kita coba rangkum benang merahnya nih sebelum kita tutup. Jadi, teknik inti dari bab 9, Anda punya 3 pilihan, ini adalah pertama, pakai frasa pembuka. Sebagaimana saya lihat, Anda punya 3 pilihan. Yap. Kedua, sajikan 3 pilihan. Dengan strategi, pilihan yang disaranin taruh di akhir. 2 pilihan pertama dibingkai biar kerasa, kurang oke, misalnya susah, pasif, resiko tinggi. Pilihan terakhir dibingkai sebagai yang paling logis atau paling gampang dijalanin. Benar, pembingkaiannya penting. Ketiga, tutup pakai pertanyaan kunci. Dari ketiga pilihan itu, mana yang bakal lebih mudah buat Anda? Dan tujuan utamanya, yaitu buat bantu orang lain ngatasin kelumpuhan akibat kebanyakan pilihan atau keraguan. Dengan nyederhanain medan keputusan, nyajin pilihan dalam bingkai yang jelas, kita bantu mereka ngerasa lebih mampu buat ambil langkah berikutnya. Rasanya ini alat komunikasi yang berguna banget sih buat dimiliki, bisa diterapin di banyak aspek hidup kayaknya. Nggak diragukan lagi, ini alat yang ampuh buat fasilitasi keputusan. Tapi, ya seperti alat ampuh lainnya, penggunaannya juga bawa serta sebuah tanggung jawab. Ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang mungkin menarik buat Anda renungin lebih lanjut. Oh ya, apa tuh? Saat kita ngomongin soal ngebingkai pilihan buat orang lain, meskipun dengan niat baik buat ngebantu ya, ada sebuah pertanyaan menarik yang muncul. Seberapa jauh sih kita bisa ngebantah seseorang lihat pilihan dengan cara tertentu, sebelum itu tanpa sadar jadi semacam pengarahan yang terlalu kuat? Maksudnya garis tipis antara ngebimbing sama ngarahin gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini bukan soal nuduh teknik ini manipulatif loh ya, tapi lebih ke refleksi diri aja buat kita sebagai komunikator. Gimana kita bisa mastiin kalau pas kita pakai struktur kayak gini, kita benar-benar fokus ngasih kejernihan buat mereka. Sesuai sama nilai dan tujuan mereka. Bukan sekedar dorong agenda kita sendiri, meskipun kita yakin agenda kita itu baik buat mereka. Itu pertanyaan yang dalam sih. Nyadarin kekuatan kata-kata berarti juga nyadarin tanggung jawab dalam pakainya. Persis. Jadi mungkin pas Anda tertarik nih nyoba terapin teknik ini, coba sertakan juga kesadaran ini. Renungin, apakah saya lagi bantu nerangin jalan, atau saya lagi nyoba terlalu keras buat bangunin jalannya. Jaga keseimbangan antara ngebimbing dengan empati sama ngehormatin otonomi penuh orang lain buat bikin keputusan akhir mereka. Mungkin disitulah seni komunikasi yang sebenarnya terletak. Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng. Refleksi yang sangat berharga. Terima kasih banyak sudah berbagi wawasan mendalam dari bab 9 buku Exactly What to Say ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat Anda yang udah nyimak. Semoga teknik 3 pilihan ini bisa jadi tambahan amunisi yang bermanfaat ya dalam percakapan Anda sehari-hari. Cobalah amati atau mungkin terapkan dengan bijak dan lihat apa yang terjadi. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.